Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Gaib, ya, Futuhul Gaib di Syekh Abdul Qadir Jailani yang membuka kegaiban-kegaiban. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ittabi'u wa la tabtada'u. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jadilah kalian itu ittabi'u, mengikuti sunnah daripada Rasulullah, ikuti apa yang diajarkan oleh agama. Mengikuti agama itu gampang, tidak sulit maksudnya. Hadis Nabi itu ada jumlahnya berapa? Ayat Al-Quran itu jumlahnya berapa ayatnya? Ayat Al-Quran dulu berapa? 6.666 ayat. 6.666 ayat itu sepertiganya as-sulus, itu sepertiga. Jadi as-sulusul Quran, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan? Atau dengan kata lain bisa lagi, satu buah Al-Quran itu diringkas menjadi surah Al-Fatihah. Ya lah, surah Al-Fatihah aja. Segi, ya kah? Surah Al-Fatihah itu kalau dibagi-bagi ada 3. Atau Al-Quran itu ada 3. Berbicara masalah akidah, apalagi berbicara lagi tentang kemasyarakatan, sosial, sejarah, masyarakatan, alam semesta. 2, ya hukum termasuk sosial dah. Hukum itu masalah-masalah sosial kan. Nah, yang 3, hubungan diri dengan Tuhan. Hubungan diri dengan Tuhan itu ya tasawuf. Yalah. Akidah itu ilmu tauhid. Kemasyarakatan ya hukum. Nah, sebiji Al-Quran sudah berapa detik, berapa menit dan semenit lah. Nah, sebiji Al-Quran dah hafal tuh. Ya kak. Kalau mau dirinci juga, nah jadi jangan merasa minder sekali seolah-olah Anda tidak pernah membaca Al-Quran. Jangan. Al-Quran itu isinya. Lalu kenapa jadi panjang? Itulah manusia. Manusia ini kalau andaikan Allah menurunkan selembar aja Al-Quran itu, dan banyak badan nggak ada taat. Jadi perlu 6.666. Manusia ini perlu bukti. Yalah, Nabi diturunkan. Coba lihat Bani Israel tuh, berapa Nabi itu? Ribuan Nabi. Bani Israel itu jumlahnya Nabi itu ribuan Nabi. Kisah Nabi Musa itu baru ujar Nabi Musa sudah diselamatkan dari Fir'aun. Untunglah Bani Israel itu kan bersama Nabi Musa diselamatkan oleh Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Setelah air bah itu tuh terjadi, habis keluar air bah baru mendapatkan tempat. Nabi Musa tunggu di bawah gunung inilah, di bukit nih, tunggu aku, kata Nabi Musa. Aku mau ke dulu, menghadap Tuhan. Waktu Nabi Musa naik ke menghadap Tuhan, di bawah mereka menyembah Baqarah, sapi betina yang dilakukan oleh Samiri di Bani Israel juga itu. Nabi Musa belum kembali dari atas gunung, mau pulang ke bawah, umatnya sudah menyembah sapi betina. Masya Allah. Bayangkan manusia. Maka perlu Al-Quran ini panjang lebar menjelaskan kepada manusia. Padahal inti daripada Al-Quran itu apa? Hah? Inti daripada Al-Quran itu satu, mengabdi kepada
Allah, itu aja intinya. Tidak ada lain, mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku perintahkan kepada manusia itu kecuali untuk mengabdi. Jangan diterjemahkan beribadah lah, jangan diterjemahkan yo menyembah. Nungkaya Allah itu sesembahan. Allah itu tidak kita sembah, tidak ada masalah. Mengabdi yang ianya kepada Allah Subhanahu wa taala itu paling tepat, bahasa paling tepat. Kalau beribadah Hah? Kalau beribadah sekali-sekali yakin pian? Iya, nang 5 waktu aja pian beribadah. Bila puasa setahun sekali pian. Kalau mengabdi ya Pak, setiap waktu. Nah, itu bahasanya yang lah. Jadi bagaimana caranya kita mengabdi setiap waktu, bernilai pengabdian. Oh, jer Tuhan hamba konina mengabdi benar dengan aku. Itu yang perlu pengakuan itu aja. Makanya ada ayat tadi itu rodiyatan mardiyah. Allah redo kepada hambanya. Redo apa? Sebagai hamba yang benar-benar mengabdi kepada Allah. Makanya perlu ada ilmu. Salah sangka, disangka Allahu Akbar, no, sholat ya terus. Tiap hari berdiri dia, no. Di mana di sejadah, Sep? Karena tidak tahu ilmunya, Sep. Orang dulu tidak tahu ilmunya bagaimana mempercepat perjalanan. Yang lah, sudah mulai tahu perjalanan, tahu, oh ternyata ada hewan binatang ditunggangi bisa. Lalulah mereka melakukan perjalanan dengan menunggangi hewan. Gajah kah ditunggangi, kuda kah ditunggangi, iyalah. Teknologi berjalan lagi setelah kuda, Pak. Sepeda dapat. Ya kah? Habis sepeda, kendaraan bermesin. Wow, sekarang kayak mobil orang. Bukan hanya itu, sekarang pakai apa? Pesawat. Teknologi tahu. Kenapa? Karena ilmu. Dengan ilmu itu juga Allah berfirman, yarfa'illahilladzi na'amanu minkum wa utul ilma darajat. Kami angkat, Allah mengangkat derajat orang berilmu, beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu. Nah, perlu ada ilmunya. Nah, kayak apa mengabdi itu? Sehingga lalu caranya bagaimana tidur kita, duduk kita, berjalan kita bekerja, kita berbuat sesuatu, kita berusaha mendapatkan rezeki, semuanya bernilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat itu, tingkatkan lagi bagaimana nilai pengabdian 1 hari 1 malam penuh itu bisa bernilai kali 2. Kalau bisa lagi kali 3. Kalau bisa lagi kali 4, kali 5, kali 10, kali 100, kali 200, kali 1 juta. Ya Kak Pasep? Kalau tadi itu seharian bernilai 1 aja masih. Bagaimana nilai 1 itu bisa dikali 10, kali 20, kali 100 kali sampai 1 juta. Dan seterusnya tidak terhitung. Nah, itu bagaimana ada pelajarannya. Tadi sudah hadis, tadi itu Quran, ini hadis. Wah, ini kepanjangan nih. Hadis Nabi. Hadis Nabi itu tidak perlu banyak dihafal kecuali Anda sekolah khusus. Kalau Anda tidak sekolah ini tidak perlu menghafal banyak hadis Nabi itu. Coba saya membacakan hadis. Khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Yalah. Ya Yuhannas, bila engkau percaya antuk minuna billahi wal yaumil akhir, percaya kepada yaumil akhir, percaya kepada Allah dan hari akhir, maka pal yukrim daipahu, muliakanlah tamu. Dalam hadis lain, pal yukrim jiranahu, muliakan tetangga kamu. Inti dari hadis-hadis itu apa? Mandala ala hasanatin falahu mislu ajruha. Barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan semisal orang berbuat kebaikan. Inti hadis itu menyuruh kita berbuat baik kepada manusia. Jadi kalau Anda sudah mengerti bahwa hadis itu menyuruh orang untuk berbuat kebaikan kepada manusia, tidak perlu lagi Anda mencari hadis. Karena inti hadis sudah Anda dapatkan. Yalah, apa inti hadis? Berbuat kebaikan kepada
manusia. Nah, itu ada 100 buahan lebih hadis tentang masalah berbuat baik kepada manusia tuh. Perlulah Anda pelajari lagi tuh. Ringkas kada? Ringkas. Cukup 1 menit Anda mendengarnya, Anda sudah bisa menghafal 100 buah hadis. Nah, kayak Bapak Sep. Ya bujuran Pak Sep. Ya lah Pak Sep. Hah? Apa perlu aku membuka kitab hadis lagi tentang masalah kebaikan? Al-Hasanah, Babul Hasanah Liseh Nawawi, Imam Nawawi, Riyadus Shalihin, kitab Riyadus Shalihin. Udah perlu lagi kan? Kata Nabi misalnya di dalam kitab Riyadus Shalihin, wa'at bi se'ata hasanata tamhuha, ganti atau perbaharui nang buruk itu dengan kebaikanmu sekarang. Apa artinya tuh? Berbuat baik juga. Jadi orang yang belajar dalil-dalil itu, bagi orang yang kurang yakin, pelajari dalil. Bila Anda sudah yakin, sudah, yang penting hidup ini Anda ada apa? Mengabdi kepada Allah. Pikirkan yang belum Anda ketahui, bukan pelajari yang sudah Anda ketahui. Kalau sudah Anda ketahui pelajaran ini, kada perlu lagi aku membacakan ini. Perlu Raden? Tidak perlu. Nah, sedikit lagi, wala tabda'u, janganlah apa yang di dalam agama itu dikurang-kurangi. Jangan berlebih-lebihan memahaminya. Dikurang-kurangi. Dikurang-kurangi itu mirip aja nanti dengan berlebih-lebihan. Contoh, hidup kita beragama. Agama itu apa tadi? Itu agama itu sebenarnya apa sih? Agama itu bisa diartikan mengabdi kepada Allah. Bentuk yang lebih kecil dari pengabdian kepada Allah itu adalah zikrullah, ya lah, mengingat Allah. Jangan dikurangi. Ketika agama berkata begini di dalam Al-Quran, fazkurullaha kasiran, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Arti sebanyak-banyaknya, sekandak lah toh, sekandak ada. Sebanyak-banyaknya, banyak-banyak ya pokok ingat kepada Allah, ya kah? Lalu dikurangi, tidak boleh berzikir habis sholat. Lalu Anda berpikir ketika ada seorang guru menyuruh Anda berzikir 100 baca kalimat la ilaha illallah 1000 kali misalnya habis sholat. Mana hadisnya guru ya? Nggak usah Anda bertanyakan hadisnya. Iyalah, paham lah. Ini bungul ngarannya. Kenapa jadi kebodohan kita? Kebodohan kita adalah Al-Quran sudah menyuruh berzikir itu sebanyak-banyaknya. Mun guru menyuruh 1000 kali habis sembahyang itu kada salah. Kenapa kada salah? Hah? Sudah Al-Quran aja memadahkan sebanyak-banyaknya. Kenapa lagi mencari hadis? Nah, itu namanya mengurangi titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yalah. Artinya ayat Al-Quran itu menyuruh hendak 1000 kah? Dibaca boleh, 50 kali bang boleh juga, 1000 boleh juga, 5000 boleh juga, 1.000.000 boleh juga, asal sanggup aja. Sampai wahin ke situ kada jadi masalah. Jadi berzikir itu sebanyak-banyak. Kalau guru menyuruh 1000 kali atau 100 kali baca habis sembahyang, atau 100, kalau saya Abdul Qadir Jalani kan menyuruh la ilaha illallah itu tahlil itu 165 kali. Dicari di dalam hadis mah kada diajar saya ini jam mengadakan 165 kali membacanya. Wah iya, itu namanya mengurangi agama. 165 kali itu sidin mengukur. Bahasa Banjarnya tidak terlalu lelah, ya kah? Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu melelahkan. Iyalah Pak Sugi. 165 kali itu sedang lah. Nah, la ilaha illallah, la ilaha, santai aja toh. Ya mungkin 5 menit lah. Ya lah. Sebelum turun mengunjun dulu nah zikir dulu dan la ilaha illallah dulu la ilaha illallah. Jaklah 165 kali aja sedin. Nah. Karena lalu Allah kan dibaca. Allah dibaca pulang Allah beberapa kali mbak tuh hanya hu. Nah, zikir saya Abdul Qadir Jalani itu bertingkat 3. La ilaha illallah dulu, mbak itu hanya Allah. Berapa kali Allahnya serah? Mbak itu hanya hu. Hu itu supaya mudah. Orang modern sekarang kan anak mencari mudah. Jaka kawa masuk ke rumah tuh langsung picik sekali aja tak. Terbukaan rumah ya lah. Nah itu zikir hu. Zikir hu tuh. Kada paham juga.
Tuhuk memikirakan lah bingung karena bisa paham. Kisah paloy anu Surya tuhuk memikirakan orang berselamatan di mana nih? Di rumah. Kebetulan paloy ini kada diundang. Ada diundang orang. Dan maka sudah pindah baca doa, mau sumat lagi makanan dan kayak apa jer paloy ini supaya diundang orang lah kok. Mbak tuh dan ada ide paloy ini. Pak, bapak kuriak paloy ini di luar rumah tuh. Tadung nyiru, tadung nyiru jar dan tahu nyiru dan nangga sanu nampi baras tuh nah. Tadung nyiru jar. Bahasa Indonesianya apa? Segi nyiru tuh segi tampah kan? Hah? Tampah? Tempe kalau Jawa. Tempe. Lu tempe bahasa Jawa. Nyiru tuh apa bahasa Indonesia? Nah, Palu ini orang Banjar. Tadung nyiru jar nyoba kucuk dan ributannya orang keluar dan mana tadung nyiru jar? Tuh jar. Wah, itu kura-kura aja orang. Orang itu kayak bidawa kura-kura nih orang. Mana tadungnya aja orang. Itu kayaknya itu tadung aja nya orang. Wih, ini kura-kura aja orang mau bani kamu nilai aja. Ribut di muka ada aja kalau ini bujur-bujur tadung nih, ribut di luar. Jadi anak ampun rumah nih tegang Wah nih, sudah sadang ampian sudah yo seberatan jar masukkan ke anu jar. Ke rumah jar. Kita masuk jo paloi kan. Seberatan jar. Masuk kayak lagi jo paloi atau 4 paloi diundang. Ya Pak. Nah, tuh ide ngarannya. Nah, nang kayak itu jo berzikir sir. Zikir sir tuh kayak itu. Itu ringkasan dari semua sistem yang besar. Membaca Al-Quran sepanjang dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, dari surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, itu namanya zikrullah. Orang membaca la ilaha illallah juga zikrullah, ya Pak? Anu jar unda kolerban aja bawa parak di agama ini kenapa? Unda kan bisa mengaji Quran ya. Ya Allah. Yuk baca pian la ilaha illallah sama aja dengan mengaji Al-Quran. Nah, nyamannya agama. La ilaha illallah itu pulang diringkas. Apa? Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Isi daripada la ilaha illallah itu apa? Allah. Allah. Yalah. Isi dari Allah itu apa? Dia tuh isi daripada dia tuh apa? Ada huruf bersuara. Nah. Ya Pak. Nah, itu rumusnya. Sampai situ dulu rumusnya lah. Nah, jadi jangan mengurang-urangi agama, jangan juga berlebihan. Berlebihan apa tadi? Nabi jar menyuruh mengaji Al-Quran, jangan duduk-duduk berzikir jar. Duduk-duduk berzikir ini tidak ada hadisnya. Nah ya. Orang membaca Al-Quran itu juga adalah pengertiannya zikrullah. Orang yang la ilaha illallah duduk sampai terguring-guring kayaknya la ilaha illallah terguring atau sampai mbah baca la ilaha illallah sidin 50 kali siup sidin. Kenapa apa siup? Asal kamu bangun aja. Nah, tidak ajar masalah. Nah, jangan dikatakan ketika orang berzikrullah itu tidak mengaji Quran. Orang berzikir itu juga sama dengan tilawatul Quran, sama dengan mengaji Al-Quran. Karena kenapa? Kenapa jadi sama? Ini belajar memahami agama tanpa Al-Quran, tanpa hadis, pakai logika memahami agama kayak apa? Kenapa jadi sama? Apa tujuan mengaji Al-Quran? Mengingat Allah. Apa tujuan daripada mengucap la ilaha illallah? Nah, sama mengingat Allah. Kenapa masalahnya? Kenapa jadi Anda membeda-bedakan? Kenapa Anda lagi mencari-cari hadis? Mau berzikir jadudukan. Nah, itu adalah kesalahan. Wa atiu wala tamarraku. Karena itu taatlah kepada agama kalian. Sami'na wa ta'na, selesai. Wala tamarraku, tidak usah lagi cari-cari masalah. Cari-cari agama itu sudah lengkap, tidak ada nyari masalah dah. Pang orang yang berzikir di kuburan tuh bolehlah mengaji Quran. Ada masalah, kenapa jadi masalah? Kenapa adalah larangan Nabi mengaji Quran di kuburan adalah kereda, kenapa jadi masalah mengaji Quran di kuburan? Jangan di atas kuburan, di atas menara masjid gini boleh. Ya Pak? Ya kah? Orang ajan tuh di mana? Menara masjid tuh
orangnya memang di bawah tapi mikrofonnya sampai ke atas. Berarti itu di atas sana toh. Nah, orang bahari ajan di atas sana lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menuruti Bilal di mana aja? Bilal di atas Ka'bah aja bahari. Itu di atas Ka'bah nih, di atas menara lain. Ka'bah lawan menara lain. Ya kah? Wala tamaraku. Dosa kasak kusuk apa maksud ikam nih? Beragama ini kesan mengamalkan. Ya kah? Beragama ini supaya dekat dengan Allah. Bukan kasak kusuk mencari-cari apa? Alasan-alasan kesan apa nih cari-cari? Jangan-jangan nih mencari ayat atau hadis nih nang kada bersembahyangan kawa kada. Jangan-jangan mencari cara supaya kada bersembahyangan kawa. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.